Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan dari kajian kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalam 'ala al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kemarin ada nasihat yang luar biasa. Yang di dalam kitab ini nasihat tersebut dinisbahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau kepada siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi ashabahu wa yunassihahum bi wasaya. Ya. Nafa'atuhum wa nafa'at man ba'dahum. Dan terkadang seringkali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat-nasihat pada para sahabat-sahabat beliau. Nasihat yang begitu bermanfaat untuk mereka dan orang-orang setelah mereka. Siapa itu? Ya, kita semua dah. Apa diantaranya nih kemarin yang udah kita bahas? Famin wasayahu sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat baginda Rasulullah SAW, di antara nasihat beliau, ya. Ma warada an Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, beliau bersabda kepadaku, li, ya, asbighil wudu yazid fi umrik. Tuh, cakep banget ya. Mudah-mudahan kita udah amalin nih. Asbighil wudu, ya, yazid fi umrik. Wahai Anas, sempurnakanlah wudumu, Allah akan tambahkan umurmu. Tuh, ini yang saya bilang, ada rahasia panjang umur, ya, yang baginda Rasulullah SAW berikan. Apaan tuh rahasia panjang umur? Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Jadi wudu jangan buru-buru, wudu jangan cepat-cepat aja. Wudu biar dinikmati, wudunya biar tenang gitu. Karena orang sholatnya itu bisa dinilai dari wudunya. Kita lihat orang wudunya buru-buru, sholatnya berpotensi begitu. Ya, kita lihat orang wudunya tenang, insya Allah sholatnya tenang. Jadi indikator bagaimana sholat seseorang bisa dilihat dari apanya? Dari wudunya. Kita lihat orang nggak wudu, berarti nggak sholat. Ada nggak orang nggak wudu sholat? Ada kalau masih punya wudu. Ya gitu nih, isya rata-rata wudu apa enggak? Wudu isya nih, sholat isya ntar enggak. Kok nggak wudu boleh sholat? Masih punya wudu maghrib. Tadi sholat maghrib wudu masih punya wudu. Ya, kecuali pengen tajdid dulu wudu, pengen memperbaharui wudu, ya itu silakan. Ya. Nah ini isbaghul wudu, jadi menyempurnakan wudu adalah, ya, rahasia, salah satu di antara rahasia orang yang ingin umurnya panjang. Coba itu, kok bisa ya? Kalau kita logikakan kok bisa ya? Dari wudu yang disempurnakan, dari wudunya orang yang dilakukan secara telaten, berhati-hati, kok jadi panjang umur ya? Ya kalau Rasulullah SAW sudah sabdakan begitu, kita tinggal pakai dah. Nggak usah kayak ditanya juga udah aman. Wudu dah yang benar, wudu yang rapi, wudu yang telaten. Ntar Allah jadikan usia kita panjang. Ya. Cuma kalau kita coba menganalisa, kenapa dari
Wudu yang dilakukan dengan berhati-hati, dengan telaten, menjadikan hidup kita lebih panjang. Kenapa? Itu kan salah satu ya ibrah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat. Wudu yang hati-hati, wudu yang telaten, nikmatin wudu. Wudu ini berarti salah satu ya, contoh yang beliau gunakan dan bisa diaplikasikan kepada hal-hal lain. Ya, wudu yang telaten, wudu yang rapi, jangan buru-buru, nanti umur kamu panjang. Coba dah kita pakai ya, untuk hal-hal yang lain. Ya, kita makan juga jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, makan yang ya telaten, makan yang hati-hati, dinikmatin. Nah itu jadi proses pencernaan nanti yang ada juga lebih baik. Ya. Makan yang baik, makan yang bergizi, makan yang kan begitu. Berarti itu akan menambah kualitas dari umur kita. Ya, jadi menunjang dari kesehatan kita kan gitu. Ya. Apaan? Ya apaan aja kita kerjain. Coba dah. Ya, kita tidur begitu juga. Ya, tidurlah dengan baik. Bagaimana tidur yang baik? Tidur yang berkualitas. Ya, tidur yang dinikmatin. Orang kalau tidurnya nikmat, ya, deep sleeping gitu ya. Tidurnya apa? Lap gitu. Walaupun sebentar ya teman, berkualitas. Bangunnya seger nggak? Seger. Kalau orang tidurnya gelisah, seger badannya, ampiang gitu, pusing. Iya, nah ini, masya Allah. Kerjain semua dengan baik gitu. Ya, kerjakan semua dengan hati-hati. Misalnya kita bercakap-cakap, kita ngomong yang hati-hati, ngomongnya dijaga. Ya, ngomong jangan nyakitin, ngomonglah yang bermanfaat. Kalau begitu nanti hubungan kita kepada orang lain bagus gak? Kalau kita hubungan bagus dengan orang lain, gak ada ketersinggungan di sana di sini. Kita hidupnya apa? Tenang. Orang hidupnya tenang, pasti jauh lebih ya, bisa menikmati hidupnya ya, dalam kondisi sehat. Coba kalau orang yang hidupnya diuber-uber, di sono mentok, sini mentok, enak gak? Oh, puyeng bawaannya, puyeng aja dah. Darahnya mau tinggi aja dah kan gitu. Tuh. Nah ini nih yang kemarin ya. Jadi asbighil wudu yazid fi umrik. Sempurnakan wudumu, maka akan bertambahlah umurmu. Masya Allah. Kemudian ada lagi, wasallim ala man laqita takthur hasanatuk. Ucapkan salam kepada siapapun yang kau jumpai, maka akan menjadi banyaklah kebaikan-kebaikanmu. Tuh. Jangan pelit, jangan cules. Ya, ketemu siapapun kita ucapin salam. Tuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Tuh berarti menebarkan salam, menebarkan kedamaian, menebarkan doa kepada siapapun yang kita jumpai. Berarti tiap kali kita berjumpa dengan orang kita ucapin salam. Tapi kalau kita ucapin salam tuh orang jawab nggak? Jawab nggak? Jawab. Ketika dijawab berarti kita dapat doa. Kita memberi doa, baik nggak? Baik. Kita memberi doa berpahala nggak? Berpahala. Kemudian orang itu menjawab doa kita, menjawab salam kita. Dia doain kita, ya. Kita dapat doanya.